warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Ya, bagus sekali ya. Alhamdulillah hari ini kita jumpa di kesempatan hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita ya dari Bibi. Nanti Bibi akan membacakan sebuah buku. Nah, tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu biar lebih semangat ya. Di sini Bibi punya lagu judulnya Mari Membaca. Nah, anak-anak pasti sudah tahu lagu yang berjudul Di Sini Senang, Di Sana Senang. Ya, nanti kita menyanyikannya menggunakan nada lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang ya. Nah, kita coba menyanyikan bersama-sama ya, sambil mengikuti Ibu tadi. 1, 2, 3. Di sini baca, di sana baca, di mana-mana aku membaca. Di rumah baca, di kelas baca, di sekolah membaca. Membaca itu penting, membaca itu wajib, menambah wawasan bagi kita. Membaca jadi pintar, membaca bikin keren, jadi insan berguna bagi bangsa. Kelas 5A? Yes, yes, yes. Ya, nah ya anak-anak, seperti yang disampaikan di lagu tadi, membaca itu penting untuk apa ini? Menambah wawasan bagi kita ya. Nah, hari ini kita akan membaca sebuah buku ya. Di sini Bu Fitri punya sebuah buku digital anak-anak. Nah, itu buku digital, buku yang bersumber dari internet ya. Nah, di sini kalian bisa lihat sampul bukunya. Ada gambar apa anak-anak di sampul buku ini? Kita sudah bersama. Kemudian ada gambar apa lagi anak? Sepeda. Apa itu? Untuk apa sepedanya itu? Hadiahnya, hadiah lombanya ada sepeda. Kemudian ada gambar apa lagi? Wah, Ada anak SD. SD. Kok tahu kalau itu anak SD Lindar? Anak pakai seragam Putih, sama merah. dan merah. Ya. Nah, kira-kira ini bercerita tentang apa ya? Apa yang ada yang sudah tahu? Belum. Nah, hari ini kita akan membacakannya, Re. Cerita berjudul Mau Masak Apa Lintang. Nah, ya. Penulisnya di situ disebutkan Lutfia Hoirunisa. Kemudian ilustratornya Arya P. Kusuma ya. Untuk tulisnya siapa tadi anak-anak? Hoirunisa. Ilustratornya siapa? Arya P. Kusuma. Ilustrator itu adalah orang yang menggambar ilustrasi di dalam buku ya, disebut dengan ilustrator. Nah, kira-kira cerita ini tentang apa ya? Dan kita coba simak lanjutannya. Lintang berangkat ya Bu, seru Lintang. Hati-hati Lintang, seru Ibu. Lintang terburu-buru membawa bakul berisi timun buatan ibu. Setiap pagi Lintang membantu ibu memasak, lalu mengantar timun ke warung Bunani di ujung desa. Nah, di cerita tadi disebutkan ada siapa sana? Lintang sama siapa? Ibu. Ibunya sedang melakukan apa di situ, Kakak?
Menyapu apa? Menyapu halaman. Nah, di gambar itu hidupnya memegang apa di situ anak? Iya. Tadi Lintang pamit mau ke Kaca. kira-kira berangkat kemana, anak? Kira-kira berangkat kemana ya? Sekolah. Sekolah. Yang lain? Berangkat kemana ayo? Ke dapur. Ke warung. Nah, kita coba lihat kira-kira Lintang berangkat kemana ya? Lomba memasak. Namun dia sering terlambat karena jarak yang ditempuh cukup jauh. Jika anak bisa lihat di gambar, Lintang memakai baju apa? Seragam merah putih. Berarti tadi Lintang pamit mau berangkat kemana? Sekolah. Ya. Tuh, tadi jawabannya berangkat ke sekolah. Lintang berusaha cepat sampai di warung, tetapi banyak rintangan dan belokan yang harus dilewati. Kali ini dia harus menunggu rombongan bebek menyeberangi jalan. Mana anak kalau ada rombongan bebek bunyinya? Nah, itu ternyata yang membuat Lintang terlambat ya. Ditambah lagi jalanan becek sisa hujan semalam. Nah, jalanannya juga becek anak-anak. Perjalanan Lintang terasa lebih lama. Nah, sebelum berangkat sekolah itu Lintang menuju kemana? Ya, berarti kira-kira kenapa tadi Lintang terlambat? Karena ada rombongan bebek. Karena ada rombongan bebek. Kenapa lagi? Jalannya becek. Apalagi kenapa? Kenapa? Ya, kenapa lagi anak? Situ Lintang tampak sudah berlari ya, karena tidak punya apa? Kenapa dia berlari? Karena takut terlambat ya. Lintang juga tidak punya sepeda, jadinya Lintang terburu-buru berlari ya. Nah, akhirnya Lintang sampai juga di warung Bunani. Ini tiwulnya Bu, kata Lintang. Wah, kesiangan lagi Lintang, sahut Bunani. Dari tadi banyak yang mau beli tiwul. Bunani menunjuk ke arah jam dinding. Nah, Lintang sudah terlambat. Sudah menunjukkan pukul berapa, Nana? 7. Sampai pukul 7. Lewat berapa menit? 5 menit ya, karena jarum panjang menunjukkan ke angka 1. Berarti Lintang sudah terlambat, ya. Sekarang cepat ke sekolah, kamu sudah terlambat. Lanjutnya, Lintang pun segera berlari menuju sekolah. Mana kalau terlambat? Buru-buru ya. Nah, di tengah perjalanan sebuah poster menarik perhatiannya. Tadi ya yang Anda bisa melihat itu adalah sebuah poster. Hadiah utamanya adalah sepeda. Wah, kalau aku punya sepeda, aku tidak akan terlambat sekolah lagi. Katanya bersemangat karena Lintang sering terlambat berjalan kaki ya. Jadi Lintang ingin punya sepeda. Sepulang sekolah, Lintang menceritakan idenya kepada ibu, mau ikut lomba. Lintang mau membuat tiwul. Tanya ibu. Lintang menggeleng. Lintang ingin buat cemilan yang unik dan spesial, Bu, jawab Lintang. Lintang berpikir sejenak tentang camilan istimewa yang pernah dimakannya.
Besok pulang sekolah antar Lintang ke rumah Bu Dewi ya Bu. Ibu mengambil susu. Ternyata Lintang tidak mau membuat timun ya. Padahal ibunya berjualan kue timun. Tetapi Lintang ingin membuat camilan tradisional yang lain. Kira-kira camilan apa ya? Ada yang bisa enggak? Kue tradisional apa ya kira-kira yang akan dibuat Lintang? Hah? Apa? Dan lain? Kira-kira kue apa yuk? Telepon. Telepon, yang lain? Kue tradisional apa ya kira-kira? Tadi ada yang jawab telepon, ada yang jawab api ya. Apakah betul jawabannya? Sekarang kita simak selanjutnya. Tantangan kue kelorok. Nah, di sini ternyata Lintang memasak kue kelorok. Anak-anak ada yang tahu kue kelorok? Ada yang pernah memakan ya? Belum tahu ya? Nah, sekarang kita simak itu ya. Tapi apa sih kue kelorok itu ya? Wah, kejutan tidak terduga, sambut Bu Dewi. Ayo cicipi kue buatan Bude. Menurut Lintang, Bu Dewi itu sungguh pandai membuat kue kelorok yang lezat. Nah, di situ anak bisa lihat gambarnya kue kelorok ada di dalam keranjang. Bagaimana bentuknya anak-anak? Dan ya, kira-kira terbuat dari apa ya kue kelorok itu? Nah, di sini anak-anak ada gambarnya ya. Bude, maukah mengajariku membuat kue kelorok? Aku ingin ikut lomba memasak camilan. Kata Lintang. Bude ini mengangguk. Lintang segera mengeluarkan catatannya. Nah, di sini anak-anak di catatan Lintang, di situ ada beberapa bahan yang ditulis untuk membuat kue kelorok. Anak-anak bisa perhatikan di situ. Ada apa yang pertama, anak? Sagu, ya, itu tepung gabus dan tepung beras. Tepung sagunya berapa? 50 ya. 50 gram. Tepung berasnya 50 gram. Kemudian di sini ada juga ini apa anak? Ini bahan apa ya? Kira-kira yang bentuknya tabung seperti ini dan berwarna merah. Gula merah ya. Di sini berapa potong anak gula merahnya? Potong gula ya. Kemudian ini nanti dihaluskan. Ini dipotong halus. Kemudian ada lagi di sini bahan 1 gelas. Apa ini? Santan ya. Santannya sebanyak 1 gelas. Nah, ada lagi bahan yang digunakan itu daun janur. Untuk apa ya kira-kira daun janurnya di sini? Untuk membungkusnya. Ya, untuk membungkus kue kelorok. Nah, ini anak-anak bentuknya seperti apa ini? Seperti sanduk berbentuk kerupuk ya. Nah, kira-kira bagaimana ya cara membuat kue kelorok? Tiba di rumah, Lintang segera menyiapkan semua bahan untuk membuat kue kelorok. Dia membaca catatan resepnya dengan teliti. Wah, ternyata banyak sekali langkah untuk membuat kue kelorok, Bu, kata Lintang. Lintang harus menggulung janur, membuat adonan, menuang adonan, dan terakhir mengukusnya. Ya, berarti kue kelorok ini dimasak dengan cara mengukus ya. Kamu pasti bisa, Lintang, kata ibu memberi semangat. Kira-kira berhasil nggak ya Lintang membuat kue kelorok? Berhasil atau tidak? Berhasil. Kita lihat ke selanjutnya. Lintang mulai menggulung janur ya. Tadi daun janurnya digulung
dulu ya. Oh, ternyata sulit sekali satu gulungan selesai, tetapi jarak jalurnya terlalu longgar. Bintang mencoba lagi. Hasilnya sedikit lebih baik, tetapi belum layak untuk dipakai ya. Bisa kalian lihat di situ gambarnya, jalurnya berantakan, gulungannya tidak rapi ya. Padahal akhirnya setelah berkali-kali mencoba, hanya 5 gulungan janur terakhir yang bisa dia gunakan. Itu kan hasilnya tidak bisa. Dari banyak daun janur yang berhasil digulung hanya 5. Padahal tadi Bu Dewi sudah memberi contoh dan kelihatannya mudah. Bintang merasa kurang puas dengan gulungan janurnya, tetapi tidak ada sisa janur yang bisa dia pakai lagi. Nah, mana tadi hasil janur buatan Bintang berantakan. Menurut kalian, kenapa janur buatan Bintang hasilnya tidak rapi atau berantakan? Bagaimana caranya biar janurnya hasilnya bisa rapi setelah digulung, biar tidak berantakan? Iya apa biasanya kalau untuk membungkus kue? Nggak boleh, tapi itu bahan berbahaya. Menggunakan apa anak yang aman? Tusuk, lidi ya. Nah, setelah janurnya digulung, baru ujungnya disemat pakai lidi supaya tidak berantakan. Nah, seperti apa hasil kue telurnya ini? Bintang beralih membuat adonan. Setelah itu, dia menuang adonan ke dalam corong jarum. Corong ya, tapi berbentuk seperti corong budak. Lalu mengukusnya. Sepertinya sudah matang di Bintang. Namun, kue corongnya tidak berhasil sesuai harapan. Ternyata gagal anak-anak. Corong janur dan kuenya berantakan ya. Tapi kan janurnya banyak yang tidak rapi atau berantakan. Rasanya pun tidak lezat seperti buatan Bu Dewi. Enak Bintang, tanya ibu. Bintang menggeleng lesu. Sepertinya membuat kue telorok terlalu sulit. Bintang berpikir ulang untuk berburu resep kedua. Nah, ternyata gagal membuat kue telorok. Bintang pun berpikir untuk mencari resep kue yang lain ya. Bintang resep yang lebih sederhana tetapi tidak kalah menarik. Bintang kembali mengingat-ingat camilan tradisional yang pernah dia makan. Besok Bintang mau ke rumah Mbak Ranti dulu katanya. Bintang ingat pernah merasakan memakan kue lezat yang dibuat oleh tetangganya itu. Ya. Nah, ini anak-anak kita sudah melihat hasil kue telurnya yang gagal. Jadi ya isinya berantakan, janurnya gulungannya tidak rapi. Nah, kalau kalian jadi Bintang, bagaimana caranya supaya berhasil membuat kue telur? Ayo, ada yang bisa mendapat? Kalau kalian jadi Bintang, apa yang dilakukan biar berhasil membuat kue telurnya? Apakah di sini ada bahan yang kurang tadi? Apakah ada bahan yang kurang? Tadi kan hasilnya rasanya kurang besar. Ya, kemudian bentuknya berantakan. Nah, kalau kalian jadi Bintang supaya berhasil membuat kue telur, apa yang kalian lakukan? Biar rasanya lezat, biar janurnya tadi rapi. Apa tadi yang pertama? Apa Liza? Kasih gula yang banyak. Di sini takarannya 2
dihaluskan. Ya, tadi Rizal menjawab dikasih gula yang banyak mungkin kurang manis. Jadi yang lain kalau jadi bintang apa yang dilakukan supaya berhasil membuat kue telur? Apa? Suaranya keras. Yang punya pendapat lain apa yang dilakukan? Apakah mungkin ada yang kurang bahannya? Di sini kan memakai santan. Nah, biar gurih rasanya, biasanya dikasih apa anak kalau santan? Dikasih garam ya. Di sini bahan ada yang belum disebutkan, garamnya belum ada. Kemudian mungkin gulanya sudah kurang banyak ya, sehingga rasanya kurang lezat ya. Nah, coba kita perhatikan dulu di sini teks prosedur membuat kue kelorok unik ini. Yang pertama, yang sebagai ya kue kelorok ya, kue kelorok unik ini. Yang pertama alatnya ada apa saja Nana? Mandi untuk rebus ya. Kemudian ada mandi rebus untuk mengukus kan tadi ya. Ada juga mangkok buat kue telur. Ya, adonan kue telur. Nah, kemudian bahannya sesuai yang dari gambar tadi ya, 50 gram tepung sagu, 50 gram tepung beras, gula merahnya diiris tipis supaya halus. Nah, sedikit garam. Di catatannya Lintang tadi belum ditulis. Apa yang belum ditulis tadi? Rasanya kurang lezat ya. 1 gelas santan, daun kelapa atau janur, kemudian ini berjamaah ya supaya tidak apa? Ya. Cara membuat di sini ada 6 langkah anak-anak. Langkah yang pertama di sini apa? Nah, setelah digulung, disemak, ya. Langkah yang kedua, campurkan tepungnya dicampur dulu ya. Kemudian langkah yang ketiga mana? Nah, ternyata gula dan garam dicampur dulu sama santan, jadi santannya dimasak dulu. Mungkin kue telur bapak kita kurang enak, mungkin langkah-langkahnya ada yang kurang ya atau tidak dilakukan. Nah, langkah yang keempat, jika santan ini masukkan sedikit pada dasar sambil diaduk ya, dibuat menjadi adonan. Langkah yang kelima, tanyakan janur pada tepung yang memiliki umur besar hingga lebih dekat. Bisa juga diletakkan pada gerakan panas. Corongnya dikumpul dalam posisi berdiri tegak. Kalau celorotnya dikumpul dalam posisi tidur begini, isinya lupa, jadinya hasilnya berantakan ya. Berarti kalau dikumpul dalam posisi berdiri, corongnya dimasukkan ke lubang kukusannya. Kalau kan kukusan kan ada lubang-lubangnya ya. Nah, langkah yang terakhir, isi cawan dengan adonan dan kukus selama 15 menit yang tersisa. Kukusnya berapa menit anak-anak? 15 menit ya. Mungkin tadi punya Lintang juga kurang masak ya. Tidak sesuai dengan apa ya anak? Teks prosedur membuat apa? Kue telur. Ini ya. Jadi Lintang membuat kue telur. Sekarang anak perhatikan sedikit dari teks prosedur membuat kue telur. Banyak terdapat kata berimbuhan
Coba yang bisa menyebutkan satu kata berimbuhan yang ada di teks prosedur membuat berkelorot. Merebus. Nah, merebus. Yang sudah diajarkan kemarin kan? Merebus kata dasarnya dari apa? Merebus kata dasarnya dari rebus. Berarti imbuhannya ya, ditambah rebus jadi rebus. Karena meletaknya di awal disebut imbuhan apa nama? Awal ya. Nah, sekarang tugasnya anak-anak mencari kata berimbuhan yang ada di dalam teks prosedur membuat kue lorot ya. Kalian tuliskan kata dasarnya dan jenis imbuhannya. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Jadi sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi